Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Jansen William Wipasa. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian diri, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janjinya setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dan di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan dari Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan keputusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampun
ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang untuknya mari kita akan membaca secara bergilir dan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang kita lakukan itu juga yang akan dituai. Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kaum kita sendiri. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuknya mari kita berdoa. Bimbing dan serta kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, serta hati dan pikiran kami dalam firman yang akan menuntun kami dalam putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak elang ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anak ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi itu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila engkau berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan yang dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan mengucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, role model. Role model ini sederhananya panutan atau teladan. Karena role model ini, Bapak Ibu dan Saudara, adalah suatu sikap yang mencerminkan sehingga dapat dijadikan sebuah model, sebuah acuan, atau boleh dari kata ia bisa menjadi sebuah contoh. Ia bisa menjadi teladan, ia bisa menjadi panutan. Hanya dua hal. Yang tidak lain adalah sesuatu yang dia lahirkan, Bapak Ibu dan Saudara,
kebaikan ataukah kejahatan. Hanya dua itu, dua model atau yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan manusia hanya dua. Ia bisa dijadikan contoh yang baik atau yang jahat. Nah, saudara yang dalam Yesus Kristus, maka kita dapat melihat bahwa jadikanlah sebuah investasi dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kebaikan tidak akan pernah rugi. Bahkan juga kalau tidak ada yang tahu, tidak ada sesuatu yang merugikan atau dirugikan ketika kita menyatakan suatu kebaikan bagi saudara. Itu artinya sebaliknya yang saya mau katakan bagi kita, jangan investasikan hidup kita untuk melakukan yang adalah kejahatan atau ketidakbaikan, karena pasti kita akan rugi. Pasti kita akan merasakan sesuatu yang besar, kerugian yang besar, walaupun orang tidak tahu. Mengapa, Bapak Saudara? Karena Tuhan yang Maha Tahu. Karena Tuhan yang Maha Mengetahui segala role model dalam kehidupan saudara dan saya. Yang bagi manusia memang terkadang tak mampu menyelam, tapi Tuhan Maha Tahu dalam setiap seluk-beluk kehidupan manusia. Maka hal itu mau menyatakan bagi kita, apa yang mau kita investasikan dalam hidup ini. Bapak Ibu dan saudara yang sedang Yesus Kristus, maka kita akan dituntun dalam kisah Yakub dan Laban, sebagaimana dalam bagian bacaan firman Tuhan bagi kita. Mereka punya role model. Mereka bisa tampil dengan dua sisi yang saya katakan tadi. Ada sisi ketidakbaikan mereka, ada sisi kejahatan mereka. Bahkan pada akhirnya ada satu hal yang mereka lakukan adalah kebaikan. Masa lalu mereka, Bapak Ibu dan Saudara, adalah masa lalu yang begitu pahit. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Masa lalu Yakub menipu Ishak yang tidak lain adalah ayahnya, hanya karena persoalan semangkuk perak ingin mencari hak kesulungan. Ia mendapatkan hal yang sedemikian, Bapak Ibu dan Saudara, dengan cara menipu ayahnya yang sudah tua, yang sudah rapuh, yang boleh dikatakan mulai buta matanya, melalui sebuah hidangan, dengan kelicikan, dengan tipu dayanya, mampu memperdaya orang tuanya. Dan juga tidak lain adalah ada peran besar dari sang ibu. Itu ya. Laban, Bapak Ibu dan Saudara, memiliki dua anak perempuan, yaitu Rahel dan Lea. Laban juga licik. Dia menjadi orang yang boleh dikata manipulator. Ia buta mata hati. Yang dia pikirkan adalah materi. Dengan cara, Bapak Ibu dan Saudara, ia jadikan kedua anaknya menjadi investasi agar ia mendapatkan keuntungan. Dua anak ini, Bapak Ibu dan Saudara, dua anak perempuannya, dikala Yakub datang untuk meminang yang adalah Rahel. Namun apa yang terjadi? Ada persyaratannya. Dia harus bekerja, Bapak Ibu dan Saudara, dalam ladangnya Laban selama cukup panjang. Kalau saja kita melihat dalam gambar itu 14 tahun dibagi dua. Dengan mana ia mendapatkan Rahel, maka 7 tahun dia harus bekerja dulu. Kelicikannya lebih adalah tipu daya. Biasanya dalam tradisi, Bapak Saudara, ketika seorang yang sudah dipinang, maka ia dapat diberikan ruang untuk memiliki pasangannya, apapun yang dia inginkan, sampai hubungan secara pasangan.
Namun apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ia gantikan dalam situasi waktu yang tertentu, bukan Rahel, tapi dia gantikan yang adalah Lea. Tanpa disadari oleh Yakub bahwa itu adalah Lea, bukan Rahel. Karena sudah melakukan hubungan itu, mau tidak mau, akhirnya karena rasa sayangnya Yakub kepada Rahel, maka Laban kembali berkata kepadanya, jika engkau ingin mendapatkan anakmu yang Rahel ini yang kedua, engkau harus bekerja kembali selama 7 tahun. Maka boleh dikata Bapak Saudara, Yakub harus bekerja selama 14 tahun. Masing-masing punya cara dengan segala tipu dayanya. Laban utama mata hati dengan segala bahwa ia akan menghasilkan sesuatu yang besar dengan cara sedemikian. Ia yang mengatur anaknya, yang harusnya Rahel tapi dia gantikan Lea. Itu artinya Bapak Saudara, Yakub memiliki 2 istri, yaitu Rahel dan Lea. Itulah cara mereka untuk melakukan sesuatu. Role model mereka dulunya adalah sesuatu yang pahit, yang tidak mengenakan dalam perjalanan hidup. Kelicikan masing-masing punya caranya. Tapi kembali Bapak Ibu Saudara, tidak ada tersembunyi bagi Allah. Apapun yang mereka lakukan, memang mereka mendapatkan sesuatu. Laban dapatkan sesuatu investasi karena dia bekerja keraskan. Yakub justru juga awal yang tadi saya katakan, dia berusaha menipu daya orang tuanya hanya soal hak kesulungan. Nah, saudara yang dalam Yesus Kristus, maka dalam bagian firman Tuhan yang kita baca akan memberikan ruang bagaimana ada model mereka yang baru, ada yang dapat dicontoh dalam panutan dalam kehidupan mereka, sebagaimana mereka harus membuka dalam lembaran yang baru. Mereka membangun ada sesuatu hal yang baru bersama. Dalam bagian inilah yang mau menyatakan bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara, mereka harus mengikat sebuah perjanjian damai. Kalau dulu mereka bermusuhan, bagaimana mungkin? Mereka harus saling bersitegang satu sama lain atas pertengkaran yang terjadi karena bukan yang menjadi hak sebenarnya, tapi diputar balik. Maka role modelnya adalah mereka harus menyatakan lembaran yang baru dalam perjanjian damai. Bapak Ibu dan Saudara, perjanjian damai tentu Bapak Ibu dan Saudara harus dicari solusi. Solusinya adalah mereka harus berjanji bersama mendirikan sebuah tubuh menjadi saksi sebagai perjanjian damai mereka, bahwa ada pertemuan di antara mereka yang menyatakan bahwa kita selesai menyelesaikan dalam berbagai pertengkaran dengan cara harus ada tandanya, yaitu mendirikan sebuah tubuh, dan tubuh itu menjadi saksi atas perjanjian damai mereka. Saudara yang dalam Yesus Kristus, perjanjian damai ini tentu tidak lagi menyakiti, tidak lagi mereka harus menenggelamkan satu sama yang lain. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Dalam kehidupan setiap kita, sebagaimana dikatakan pada ayat yang terakhir yang kita baca, saudara, bahwa Tuhan menjadi saksi atas mereka. Tuhan menjadi saksi. Sebagaimana dikatakan Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Maka hal ini Bapak Ibu dan Saudara, apa yang mau kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, mari kita nyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan menjungkir balikan pasangan kita. Tidak ada lagi yang menjungkir balikan terhadap orang lain. Kalau saja perintah hidup baru membawa ruang bagi kita bersama, maka ada satu perjanjian damai, ada sebuah tatanan yang baru, ada sesuatu hal yang
menjadi contoh, kita bisa menjadi role model bagi anak-anak kita. Kita bisa menjadi role model bagi orang lain. Hanya dua pilihan Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang kita lakukan, maka itu akan dilihat apakah itu mendatangkan kebaikan atau sebaliknya. Kejahatan. Role model inilah yang akan dipotret bagi kehidupan orang lain. Kalau ada sesuatu yang baik, mari kita tingkatkan. Tapi kalau sesuatu yang tidak, mari kita belajar atas apa yang dilakukan, bahwa ada perjanjian yang harus mereka lakukan sebagaimana berjanji di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, perjanjian damai ini tentu akan menjadi bagian bagi kita bersama. Ada sebuah, kembali saya katakan, ada tatanan yang baru. Kalau istilah new normal bagi kita bersama, ada sebuah tatanan kehidupan yang baru, sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Kalau saja ini menjadi sebuah batasan, ada tatanan yang harus saudara kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan? Masa lalu mereka, Yakub dan Laban, punya masa lalu yang pahit. Kelicikan mereka hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berjumpa? Allah memperakasai agar mereka melakukan perjanjian damai ini. Dan lebih mereka mengatakan bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala kehidupan mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, perjanjian damai dalam lembaran yang baru saya mengatakan kembali, di tengah segala kehidupan keluarga, maka kita akan melihat perjanjian damai Allah menjadi saksi antara saya, saudara, dengan orang lain. Allah menjadi saksi antara saya dan keluarga kita dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, penutupnya adalah masa yang akan datang ketika saudara dan saya pernah berjanji. Apa janji kita? Janji terhadap Tuhan untuk melayani, janji terhadap Tuhan untuk kita berdoa dan belajar. Banyak janji kita. Tidak usah jauh-jauh satu majelis punya janji dalam Tuhan. Apalagi saya, apalagi Bapak Ibu dan Saudara juga dalam perkawinan, dalam janji kita sendiri, atau janji-janji lain dalam kehidupan eksternal kita. Namun saudara yang dalam Yesus Kristus, sudah berapa yang kita lakukan atau yang kita lupakan, yang kita abaikan? Kembali saya mau mengatakan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada tersembunyi bagi Allah. Maka ada perjanjian damai yang mereka harus lakukan, manusia dengan manusia dan terlebih manusia dengan Tuhan. Maka Allah menyatakan dalam kasih dan berkat dalam kehidupan mereka kelak. Yakub dan Laban, akhirnya mereka harus memberi sebuah kesepakatan bersama. Tugu menjadi saksi. Dengan tugu batu ini, Bapak Saudara, batu selalu simbolnya adalah keras, kuat. Maka itu akan melandasi dalam perjalanan hidup kita. Jadikan Bapak Saudara, hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tapi jadikan seperti batu penjuru dalam kehidupan, baik dengan keluarga, masyarakat, bahkan terlebih dalam persekutuan gereja kita. Tuhan akan selalu menyapa dan memberkati kita. Amin. Mari kita meresponi firman. Ajar kami melakukan firman.
hati dan mulut. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku Bapa yang Maha Kuasa, alih-alih lahir dari negara mati yang memberikan Allah perintahan Roh Kudus Kristus. Disalikan, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga, kami keluar dari neraka, naik ke surga, menuju surga dan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, bangkit dari yang hidup. Mari kita bersatu di dalam mengikat perjanjian dengan Tuhan, bukan saja secara manusia dalam relasi bersama dengan manusia, tapi ada janji di hadapan Engkau juga dalam kehidupan beriman kami. Ada janji yang kami nyatakan. Ajarlah kami bukan hanya menjadi pemanis untuk didengar, tetapi biarlah semuanya berawal dari hati yang nampak atas segala tindakan yang kami lakukan. Karena Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Tahu, tidak tersembunyi di hadapan atas berbagai hal dalam hidup kami. Jikalau kami gagal dalam kata, sikap, dan perbuatan kami, biarlah kami membangun dalam tatanan yang baru. Ada kehidupan yang Tuhan ingin perbaharui untuk kami datang dalam seluruh tinta kami. Sebagaimana kami boleh belajar dalam kisah Yakub dan Laban, masing-masing punya masalah, sesuatu yang tidak menyenangkan dengan berbagai hal untuk mencari kepentingan diri sendiri, untuk mencari segala kepuasan diri sendiri dengan cara yang tidak berkenan di hadapan. Namun satu kali waktu ya Tuhan, Engkau juga yang memprakarsai agar mereka untuk dapat membangun sebuah tanda yang adalah menjadi tanda yang harus mereka ingat sebagai tugu peringatan, sebagai saksi atas perjanjian damai mereka. Dan perjanjian damai itu membawa kehidupan gelap. Dan hal ini juga mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan juga selalu boleh melihat dan menyaksikan kami, agar ada sebuah tugu dalam hidup kami, sebagaimana batu dalam hidup kami juga ya Tuhan. Kami bukan menjadi batu sandungan, tapi biarlah kami boleh menjadi batu penjuru di tengah kehidupan keluarga kami, di tengah kehidupan pekerjaan kami, bahkan di tengah segala kehidupan pelayanan kami. Seluruh aktivitas aktual kami maupun juga ritual, Engkau berkati ya Bapa, agar kami boleh menyaksikan ada tatanan yang baru, ada kehidupan yang baru yang Tuhan perbarui bagi hidup kami. Sebagaimana kami boleh datang dan berjumpa di tengah persekutuan ibadah di dalam bait ini, masa yang cukup panjang untuk kami beribadah dengan keluarga dan diberikan ruang kembali untuk kami beribadah dengan new normal. Ada sebuah tatanan dalam tata laksana pelayanan kami. Namun semuanya ya Bapak memperjumpakan kami untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Memberkati kami dalam kehidupan gereja, dalam pelayanan kami, baik melalui online maupun dalam persekutuan kami saat ini. Demikian juga ya Tuhan, berkati keluarga kami. Ampunilah kami jika kami salah sebagai orang tua. Ampuni kami jika kami salah sebagai anak-anak. Untuknya ya Tuhan, biarlah kami boleh dituntun sehingga kami boleh menjadi role model bagi kehidupan dimanapun kami ada bersama dengan siapapun. Terima kasih ya Pak, berkati untuk pekerjaan kami, atas nafas kehidupan yang Tuhan beri di minggu sepekan berjalan. Berkati kami juga ya Pak, untuk segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami nyatakan melalui tangan-tangan kami. Ketika kami juga boleh membantu, ketika kami
Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu, sumber berkat dalam Engkau yang telah memberkati hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bergumul dengan berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, atau ketika kami boleh bersentuhan dengan orang-orang lain. Ampuni kami ya, sehingga kami juga boleh Tuhan layakkan. Ketika kami dalam berbagai pergumulan, dalam doa, dalam minta kami, Tuhan juga boleh memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Bagi mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, kami tetap mendoakan akan mereka ya Bapak. Engkau Allah yang memberkati, berikan mereka kekuatan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan yang akan memenuhi melalui setiap mereka yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa ya Tuhan, dalam sukacita kami, baik perkawinan, baik juga kelahiran, di pekan minggu ke depan, apapun yang kami rasakan, baik kelahiran maupun perkawinan, ajarilah kami untuk bersyukur, karena atas hidup dan kehidupan yang Tuhan beri menjadi tanda, menjadi kesaksian yang dapat kami nyatakan bahwa hal tersebut adalah karena anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Allah dan sumber kasih kami. Segala syukur dan doa dan permohonan minta dan syukur kami bahwa dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
GPIB Hosiana Brau, Minggu 14 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Hosiana Brau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Warta yang pertama, sakramen perjamuan kudus. Diberitahukan kepada seluruh warga sipil jemaat bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Juni 2020. Diharapkan kehadiran seluruh warga sipil jemaat yang akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus agar dapat mempersiapkan diri. Disampaikan kepada warga jemaat yang mempunyai keluarga yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan ingin mendapatkan pelayanan perjamuan kudus, mohon melapor kepada presbiter yang bertugas setelah ibadah Minggu pukul 06 dan 09.30 WITA dan akan dilayani atau dikunjungi setelah ibadah Minggu pukul 09.30 WITA. Demikian penyampaiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang ketiga, undangan rapat SNJ khusus. Mengundang kehadiran para presbiter GPIB Jemaat Hosiana Brau dalam sidang majelis jemaat atau SNJ khusus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 13.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Hosiana Brau. Selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Yang keempat, penerimaan murid baru TK Hosiana. Sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021, maka Taman Kanak-kanak Hosiana membuka pendaftaran murid baru yang dilaksanakan pada tanggal 13 April sampai dengan 26 Juni 2020. Untuk informasi lengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yansen William Ripasa, operator tata ibadah Saudari Vero, pemandu lagu sektor pelayanan 4, yang organis Bapak Julius Manggoe, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai